warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amit bos. Satu ini menampilkan drama dengan tema masuknya Jepang dan organisasi Jepang yang berjudul Saat Harapan Berubah Menjadi Perlawanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Musdati Sabina, saya sebagai narator. Saya Rizal Setiawan sebagai pemuda Indonesia. Saya Kamila Amandi dari absen 18 sebagai pemuda Indonesia. Saya Rani Mumtazah dari absen 28 menjadi pemuda anak muda Indonesia. Saya Aulia Sapitri absen 2 menjadi pemuda Indonesia. Saya Putri Adila Febranto absen 26 sebagai pemuda Indonesia. Saya Irna Diana dari absen 16, saya perwakilan Jepang. Saya Umar Jabran dari absen 16, saya menjadi tentara Jepang. Saya Widan Fakar Indonesia dari absen 33 sebagai pemuda Indonesia. Dan selamat menyaksikan. Oke. Bluetooth mode. Di sebuah daerah militer Jawa Timur, kehidupan rakyat berjalan dan sempurna. Namun, dalam kemuliaan, kekuasaan Belanda yang telah lama berkuasa akhirnya tumbang karena perang menembus dan tak mampu lagi mengendalikan dunia Belanda. Bagi rakyat, dampak rasa langsung. Makanan sulit didapat, harga melambung, pekerjaan semakin berat, sementara pajak harus dibayar. Ada apa? Kenapa? Dengar. Aku dengar Belanda itu sudah menyerah loh. Ini berarti kita bangsa Indonesia bebas. Aku juga mendengarnya. Banyak dari Belanda yang mundur. Tapi aku belum yakin apa yang akan terjadi setelah ini. Suamiku sudah lama bekerja di perkebunan, tapi hasilnya tidak pernah ditemukan. Kita boleh berharap, tapi kita harus berhati. Jika satu penjajah pergi, bisa saja yang lain datang menggantikan. Benar. Selama bertahun-tahun, rakyat hidup dalam tekanan. Kerja paksa, perlakuan tidak adil, dan pemaksaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah kesulitan itu, tumbuh semangat kebangsaan. Para pemuda mulai berbicara persatuan dan kebebasan. Aku hanya ingin dikenal, bertanding tanpa rasa takut. Aku ingin anak-anak bisa belajar tanpa harus dipandang rendah. Aku ingin keluarga kami tidak dalam bayang-bayang penjajah. Semua itu bisa terwujud jika kita benar-benar merdeka. Di kapan kita merdeka? Dengar suara kan? Iya. Itu suara apa ya? Sepertinya bukan Belanda, mungkin tentara dari negara lain. Bisa jadi. Untuk apa mereka datang ke tempat kita? Anda, Tanyakan saja. ketidakpastian. Rakyat mengusahakan membangun perubahan yang terjadi. Ketika kekuatan baru datang mengambil alih. Belanda pergi tanpa berkata. Rakyat mulai sempat memahami keadaan. Ketika tentara Jepang datang membawa janji kemerdekaan. Kalian, Kalian siapa? mulai hari ini pemerintah berada di tangan Nippon. Dari Nippon. Kalian tidak perlu takut karena Jepang adalah saudara dua bangsa Asia. Kita datang untuk memperbaiki kehidupan kalian. Bagaimana caranya? Apakah ini harapan baru bagi kita? Sungguh, aku ingin mempercayai ini semua. Tapi mereka datang dengan membawa senjata. Jika Jepang saudara, apakah kami bisa membantu tentara kami Ya, sendiri? tidak ada kata. Kalian tidak perlu memikirkan caranya. Kalian hanya perlu bersama-sama Jepang. Itu sudah cukup. Sebagian lagi kalian akan membantu bangunan. Jepang membutuhkan tenaga kalian. Tenaga? Bekerja seperti apa?
Kalian akan dikirim untuk membangun jalan dan pertahanan. Itu tugas kamu ya. Dikirim. Tidak punya banyak tanya. Itu kewajiban kalian. Ketakutan mulai menurunkan. Ini terasa menyebabkan. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku bilang, ini semua terasa aneh. Aku dengar ada yang dikirim dari desa lain. Namun, hingga saat ini, mereka semua belum kembali. Jangan-jangan ini memang bukan pekerjaan biasa. Ini bukan bantuan, ini paksa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hari demi hari berlalu. Awalnya saya mencoba bertanya pada janji yang bersifat. Namun perlahan kenyataan mulai berubah. Apa yang disebut sebagai kemudian membuat saya terpaksa menolaknya. Waktu terus berjalan dan kembali hidup semakin berlalu. Hei kalian semua, Dia lagi. mulai hari ini semua warga harus bekerja tanpa henti untuk berikan peran. Masih dia apa? Tapi kita tidak punya pilihan lagi. Kita benar-benar tidak punya pilihan. Saat itulah saya sadar yang datang bukanlah kebebasan, melainkan penjajahan baru yang lebih Makanya. lokur bos. Tidak hanya kepada rakyat berbiasa, tetapi juga nilai dan masa depan mereka. Jepang mulai membentuk organisasi untuk mengembalikan rakyat, terutama para pemuda. Maju. Siap. Kalian semua diwajibkan masuk organisasi. Ada Putra, Serenda, dan juga Peta. Apa ini maksudnya? Dulu mereka menjadikan kita kesejahteraan. Sementara ini kita dilatih. Hanya mengambil tugas. Kita akan sendiri. Dilatih, jadi pemimpin. Sebenarnya pemimpin atau alat perang sih? Jelas-jelas kan di sini peta katanya untuk membela tanah air. Tanah air kita sudah dirampas. Sebenarnya siapa musuhnya? Kalau kita terus takut, kita tidak akan tahu. Mungkin kita tidak masuk ke sana. Kita masuk ke tempat. Apa? Melawan dari dalam. Kita tunggu waktu depan. Seiring berjalannya waktu, semangat diuji oleh kerasnya latihan senjata. Dibalik Hei kalian semua, cepat pakai sepatunya. simpan pertanyaan dan tentang tujuan saya dan hasil masa depan yang mereka pertaruhkan. Baringkan lagi. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Hormat, gerak. Siap, gerak. Jalan yang depan, gerak. Langkah dengan maju, jalan. Hei, jangan ada yang membantu. Pandangan lurus ke depan. Cepat, bangun, kaki. Cepat. Langkah dengan maju, jalan. Jalan di depan, gerak. Hari ini merupakan Hei, kaki kamu yang benar. membuka
Berbarisan, jalan. Setiap hari semua, ini ada untuk dalam ini semua. teman-teman. Mereka menjelaskan apa cara bertahan dan bahkan sekarang kita berlatih sistem apa yang digunakan sebagai senjata alat perang. Kamera. Semoga hari esok akan tenang. Dari latihan rasa kebenaran tumbuh sesuatu yang tak benar. Bukan kebodohan, melainkan tekad yang suatu hari akan menjadi berlalu. Hari-hari yang penuh keasaan akhirnya membuat sesuatu yang berbeda. Rasa takut yang memungkinkan perlahan berubah menjadi berani. Penderitaan yang panjang membuat rakyat sadar mereka sedang tidak dibunuh, melainkan ditindas. Hari sudah pagi, teman-teman bangun. Pagi ini segera ya, benar. Semoga pagi ini kita jalan pagi lagi. Kalau hari itu ya, setiap hari kita kehilangan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kapan kita hidup seperti ini? Dan tak pernah menolong kita. Hei kalian semua, oke? Balik ke belakang. Kalian harus mengikuti pergerakanku. Menghadap kanan dan atau Yo. Setiap hari kita dipaksa duduk terus. Seolah kita bukan manusia. Benar. Sudah capek diluak dengan cepat-cepat ini. Aku ingin penderitaan ini segera berakhir. Udah, nanti kamu dihukum lah. Kami lelah. Setiap hari kami dipaksa untuk menghukum terus. Dia berani sekali. Hei, kenapa kau tidak tunduk? Kan dia bilang gitu. Kami dengan keluarga, dengan kawan, kehilangan semua. Sekarang kami kehilangan harga diri kita. Itu urusanku, bukan urusanku. Tapi kami juga bukan budak. Iya, kami manusia, bukan alat yang bisa kalian gunakan. Itu urusan kalian, bukan urusanku. Baik, kami berjuang daripada hidup dan penderitaan ini. Berani kalian kepadaku. Jika kita dilakukan seperti ini, maka kita akan hancur. Benar. Akan kulapor kalian kepada atasanku. Segera berada. Kalau berani, pada dipaksamu. Kita tidak akan takut denganmu. Benar. Teman-teman, kita bisa membantu. Ayo, kita harus melakukan ini. Kita harus melakukan ini. Bukan lembaga yang sekarang sudah memaksa orang sendiri setiap hari. Di tengah kekuasaan dan menekan perlawanan, walaupun belum ada yang tak takut. Namun, di sisi lain, para utusan yang terbaik di dalam pemerintah harus menghadapi kebutaan. Penguasa tertinggi hari ini mereka datang membawa kabar yang tak berharga. Mengapa kau memilih? Gagal. Kenapa bisa gagal? Mohon maaf Dewa, kami tidak bakal bisa menembaknya. Gagal. Kalian sudah mengeluarkan banyak pasukan. Mengapa kalian tidak melawan mereka? Mereka sudah berani memberontak Dewa. Kalian banyak alasan. Mulai sekarang, kalian jangan muncul lagi di hadapanku. Mohon maaf Dewa. Kegagalan yang membuka bahwa keluarga tak selalu menyerahkan budaya. Di tengah ancaman perlawanan terhadap terus-terusan yang tinggi, harapan Islam kebebasan mulai